Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufri Noval Kamil dari kelas 10 nomor absen 21. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok James Joel ingin menampilkan praktikum fisika dari bab usaha dan energi. Sebelum kita memulai praktikumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang telah berpartisipasi pada praktikum ini. Perkenalkan, nama saya Rionaldo Putra Willianubro. Nama saya Rofi Ramdan. Perkenalkan, nama saya Sanyoga Wahyu Utomo. Perkenalkan, nama saya Damar Putaragawa. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana Haidar. Perkenalkan, nama saya Rafael Dusek Kevin Advena. Nama saya Graciela Repi dari 10 MIPA 5. Saya Felicia Rinda Utami dari kelas 10 MIPA 5. Tujuan praktikum ini adalah 1. Memenuhi tugas fisika yang diberikan oleh Bu Okta. 2. Lebih tahu lebih mendalam mengenai materi khususnya tentang hukum kekekalan energi. 3. Mengetahui secara langsung cara kerja hari hukum kekekalan energi. Manfaat praktikum. Manfaat praktikum yang kita dapat pada kali ini yaitu: yang pertama, kita dapat mengetahui besarnya energi kinetik suatu benda. Yang kedua, untuk dapat mengetahui kecepatan pada suatu benda. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui contoh praktikum dari hukum kekekalan energi mekanik. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebuah bola. Saya akan mempraktekkan cara kerja bab yang saya bahas, yaitu hak kekekalan momentum. Hari ini saya akan menjatuhkan bola ini dari ketinggian 1 meter. Dan hal yang akan dibahas yaitu kecepatan bola saat berada di 20 cm. Sekian dari saya, terima kasih. Kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum fisika, yaitu bab tentang usaha dan energi yang berupa hukum kekekalan energi. Di sini saya memiliki bola yang diumpamakan memiliki massa 2 kg yang akan dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 15 meter per second. Pertanyaannya, berapakah hukum kekekalan energi pada ketinggian 5 meter? Di sini saya memegang bola yang bermassa 80 gram yang akan dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Oke, sekarang adalah pembahasan mengenai hukum kekekalan energi. Menurut bunyi hukumnya, maka kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Sekarang kita langsung aja ke hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi, jika tidak ada energi yang hilang, maka kita bisa turunkan rumus energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Yang dimana energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Sekarang energi potensial. Energi potensial memiliki rumus EP sama dengan M kali G kali H, yang dimana M adalah massa benda dengan satuan internasional kilogram, lalu G adalah gravitasi dengan satuan 10 meter per second kuadrat atau bisa juga 9,8 meter per second kuadrat. Yang terakhir adalah H, yaitu ketinggian. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik memiliki rumus setengah mv kuadrat, yang dimana M adalah sama seperti energi potensial, yaitu massa benda dengan satuan internasional kilogram, dan V yaitu kecepatan benda. Sekarang kita akan membahas soal yang tadi sudah dipraktekkan oleh teman-teman. Yang pertama adalah yang dipraktekkan oleh Jose, yaitu dia melempar bola dari ketinggian 1 meter dan kita akan mencari kecepatan bola pada saat ketinggian 20 cm. Seperti yang kita ketahui, jika jatuh bebas, rumus V atau kecepatan adalah akar 2GH. Lalu, akar 2GH ini dapat dari mana? Akar 2GH ini kita bisa dapat dari EK sama dengan EP, di mana EK adalah energi kinetik dan EP adalah energi potensial. Rumus EK adalah setengah mv kuadrat dan EP adalah M kali G kali H, massa kali gravitasi kali ketinggian. M di sini bisa kita coret, lalu ini 2 setengah bisa kita pindahkan ke sini, maka V kuadrat sama dengan 2GH, lalu V sama dengan akar 2GH.
Nah, sekarang kita masukkan rumus ini ke dalam soal. V sama dengan 2GH. Karena ini mengalami perubahan ketinggian, maka hanya ini kita menjadikan delta. Maka V sama dengan akar 2 kali G kali delta H. Perubahan ketinggian yaitu 1 meter menjadi 20 cm. Yaitu V sama dengan akar 2G dalam kurung itu 1 dikurangi 20 cm, kalau dirubah ke meter adalah 0,2. Maka kita masukkan V sama dengan akar 2 kali gravitasinya 10 dikali 0,8. Di sini kita bisa coret, maka V sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 adalah 4. Maka kecepatan bola pada saat ketinggian 20 cm adalah 4 meter per sekon. Kita akan membahas soal yang sudah dipraktekkan oleh Rio, yaitu dia melempar bola dengan massa bola tersebut ada 2 kg, lalu dia melempar dengan kecepatan kira-kira 15 meter per sekon. Lalu kita akan menghitung energi kinetik benda tersebut pada saat ketinggian 5 meter. Di sini kita dapat bisa menghitung dengan rumus energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Maka energi mekanik awal yaitu EP ditambah EK sama dengan EP tambah EK. Untuk membedakan kita kasih 1, ini kasih 2. Ini awal, ini akhir. EP yaitu M kali G kali H 1 ditambah EK yaitu setengah M V kuadrat 1 sama dengan EP yaitu M kali G kali H 1 ditambah EK 2 yaitu setengah M V kuadrat 2. Sebenarnya EK ini kita tidak perlu turunkan rumus seperti ini, kita hanya perlu turunkan EK saja karena yang ditanyakan adalah EK 2. Maka di sini kita tulis EK saja, EK 2. Nah, MGH 1, energi potensial pada saat berada di bawah tanah itu tidak memiliki energi potensial. Maka di sini kita dapat tulis 0 dan di sini lalu kita bisa turunkan rumus yaitu setengah masanya 2 kg kali V kuadrat. Kecepatannya 15, berarti 15 kuadrat. Nah, di sini ini MGH kedua. Masanya yaitu 2, gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2 dan ketinggiannya adalah 5 meter. Tambah EK 2. Nah, di sini kita bisa hitung, ini bisa kita coret, kita bisa sederhanakan, maka 15 kuadrat adalah 225 sama dengan 2 kali 10 kali 5 adalah 100. Tambah EK 2. Maka bisa kita putar EK 2 sama dengan 225 dikurangi 100. Maka EK 2 sama dengan 125 Joule. Jadi dapat kita simpulkan energi kinetik benda pada saat ketinggian 5 meter adalah 125 Joule. Kita akan membahas soal yang terakhir, yaitu yang telah dilakukan percobaan oleh Repi yang melempar bola bermassa 80 gram dari ketinggian 1 meter. Lalu kita akan menghitung energi kinetik benda tersebut pada ketinggian 20 cm. Seperti pada percobaan yang kedua yang telah dilakukan oleh Rio, kita dapat menggunakan rumus energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Nah, di sini untuk membedakan kita kasih huruf A dan huruf B sesuai dengan pernyataan A dan B. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Lalu kita turunkan di sini energi potensial tambah energi kinetik, di sini juga sama, energi potensial ditambah energi kinetik. Untuk membedakan seperti tadi, ini kita kasih A, ini kita kasih A, ini B, dan ini B. Lalu kita turunkan EP yaitu M kali G kali H, A ditambah setengah M V kuadrat A. Akan tetapi EK di sini kita tidak perlu turunkan seperti ini karena kecepatan awalnya adalah 0. Kenapa 0? Karena pada saat bola dilemparkan kecepatan awal itu pasti 0. Maka jika dikalikan hasilnya juga tetap akan 0. Maka di sini kita tidak perlu tulis seperti ini. Kita cukup perlu tulis 0. Dan ini EP-nya yaitu M kali G kali H B tambah EK. Sini juga EK-nya kita tidak perlu turunkan karena ini adalah yang ditanyakan. Energi kinetik B yaitu sama dengan M kali G kali delta H. Kenapa delta H? Kenapa?
karena ini ada perubahan ketinggian. Maka HA dikurangi HB. Lalu kita bisa masukkan EKB sama dengan M kali G kali H. Ini langsung kita masukkan masanya itu 80 gram. 80 gram jika kita rubah ke kilogram yaitu 0,08 kilogram kali gravitasinya 10 kali HA ketinggiannya 1 meter dikurangi 0,2 cm atau 0,2 meter karena sudah dirubah. Maka EKB sama dengan 0, ini bisa dicoret, maka 0,8 kali 0,8. Maka EKB nya kita dapat 0,64 Joule. Untuk kesimpulannya adalah, pada dasarnya, energi mekanik adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Seperti pada contoh praktikum pertama yang menentukan kecepatan, yaitu energi kinetik sama dengan energi potensial. Maka didapat setengah mv kuadrat sama dengan mgh, v kuadrat sama dengan 2gh, v sama dengan 2gh. Jika ada energi yang hilang, maka menggunakan energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir.